Oke, selamat malam Sobat Produktif semua, para investor Selamat eh, yang saya banggakan karena seperjuangan kita ya, seperjuangan bersama. betul betul betul. Eh, Selamat datang kembali lagi di IC Club Zoom Class pada tanggal 5 ya, hari Sabtu bulan 11 2022. Masih bersama saya Gian Jaya Pangestu dan juga Bang Lutfi yang ada di Eh, Zoom kelas ini juga, yang insya Allah kali ini akan berbagi ya, eh, baik itu dari sentimen, katalis maupun masuk ke dalam suatu saham tertentu. Eh, Mungkin sudah beberapa kali pertemuan di minggu ini, dan untuk minggu ini itu kita sedikit membahas terkait dengan pergerakan IHSG sendiri. Kenapa, lalu apa yang menarik selain dari pergerakan harganya. Karena tentunya ketika kita melihat harga dari sebuah emiten yang ada di IHSG, tentunya ada faktor-faktor pendukung yang ada di belakangnya. Karena itu tentunya kita akan membahas sedikit eh, beberapa sentimen dan katalis yang mempengaruhi pergerakan di IHSG ini. Bagi teman-teman nanti yang menonton ini di YouTube, ini juga bisa menambah wawasan ya, karena ini bukan rekomendasi untuk jual beli dalam suatu saham, melainkan ini adalah edukasi seputar dengan saham yang ada di Indonesia. Oke, Sobat AC Club, mari kita mulai. Dari beberapa minggu lalu, ya, kita kembali ke pergerakan dalam IHSG tersebut, dalam composite ya, dalam indeks harga saham gabungan. Ini kita lihat di sini ya, sebenarnya ya, IHSG itu kalau kita bermindset menjadi seorang investor ya, tentunya pandangannya itu bukan hanya di kacamata kita, bukan hanya dalam pergerakan harian ya, kalau kita sebagai investor. Ini pandangan kita itu lebih besar dari itu. Oleh karena itu kita memperbesar kacamata kita dengan pandangan weekly. Ya, kalau kita tadi lihat secara day to day ya, hari per hari, sekarang kita lihat secara weekly-nya. Weekly-nya masih sangat berjalan mulus, ya. Kalau bisa kita lihat masih sangat berjalan mulus dan pesat dibandingkan dengan kalau kita lihat di sini ada oh, kalau kita lihat di sini ya, dari bulan Juni 2020, 21, lanjut terus hingga 2022, itu juga masih berjalan mulus, yang artinya apa? Sebenarnya potensinya masih sangat sangat baik, sangat bagus. Tinggal kita bagaimana memilih saham, bagaimana kita melihat prospek dalam kinerja sebuah saham. Kemudian kalau kita perbesar lagi kacamata kita, ya, dari segi monthly, ya, bulanan, sangat strategis sekali ya. Artinya apa? Artinya uh, pergerakannya masih sangat normal, yaitu bergerak meningkat. Lalu ada potensi untuk melemah nggak kalau menurut dari teman-teman semua? Karena ini kan sebentar lagi akan ada goncangan besar ya di 2023, yaitu berkaitan dengan resesi. Tentunya kalau menurut saya tentunya akan ada sedikit goncangan, tapi besar atau tidaknya itu berbeda-beda tiap negara. Ya.
seperti hal ini yang sudah kita bahas di Zoom kelas lalu, di mana resesi itu bisa terjadi juga bisa tidak, karena kondisi ekonomi kita juga tidak terlalu berkaitan yang sangat erat dengan negara-negara yang lain, ya. Walaupun tentunya ada sektor-sektor yang berkaitan erat, namun tidak seluruhnya kita bertumbuh kepada sana. Bahkan ada sebagian juga negara yang memang butuh kita, bukan hanya kita yang butuh mereka, tapi mereka juga banyak butuh kita. Apalagi dengan sebentar lagi ada G20 ya. G20 itu kan salah satunya membahas strategi ekonomi. Dan ekonomi di negara kita termasuk yang stabil ya, dari data-data statistik, termasuk yang paling stabil dibandingkan dengan negara-negara yang lain, apalagi Eropa, Amerika. Ya. Inflasi sana gila-gilaan, tapi alhamdulillah di Indonesia ini masih terbilang sedikit wajar, normal, walaupun masih belum bisa terbebas dari yang namanya resesi. Dan kalau menurut saya masih bisa, potensi sekali untuk menurun ya, ataupun melemah IHSG ini kembali di harga 6 ribuan. Kalau menurut saya masih sangat make sense sekali melihat dengan sentimen-sentimen negatif yang muncul. Walaupun nanti ada katalis positif yang nanti saya akan bahas juga. Dengan sentimen-sentimen negatif yang muncul, kemungkinan IHSG bisa kembali lagi di area 6.000. Tapi kalau menurut saya IHSG 6.000 itu peluang bagi kita para investor ya untuk tambah muatan sebanyak-banyaknya. Karena secara track record ketika IHSG itu melemah pada akhir tahun ataupun pada tahun selanjutnya, paling lama mungkin setahun, 1,5 tahun itu 2 tahun, ya kembali lagi menuju track lurusnya, yaitu track uptrend. Jadi kalau menurut saya masih wajar dan masih bagus untuk kita pertimbangkan apabila IHSG ini terus menerus turun. Tapi kalau IHSG ke 4.000, kalau saya kayaknya tidak separah itu kalau saya melihat. Saya menganalisa dari berbagai berita yang ada, dari berbagai kejadian yang ada. Kemudian saya masuk ke sektor komoditas ya. Untuk komoditas sendiri ada harga CPO kan banyak, kita lihat di sini ya. Harga CPO sudah sempat turun drastis, yang sempat naik ya. Namun sekarang, karena kalau kalian dengar-dengar, kalau kalian berinvestigasi ke tempat-tempat di mana market itu ada, yaitu pasar, kemudian toko-toko gitu, harga minyak ini mulai kembali sedikit panas. Karena apa? Karena harga pakan bukan untuk hewan ya, harga bahan baku itu juga mulai naik. Sedikit demi sedikit dia mulai naik. Ketika bahan baku mulai naik, bahan-bahan komponennya juga biasanya mengikuti. Oleh karena itu, saya menganalisa bahwasanya ketika harga bahan baku naik, harga CPO juga menurut saya mungkin bisa menjadi lebih mahal. Untuk sekarang mungkin belum, tapi bisa saja tahun 2023 nanti ataupun 2024. Kita lihat saja pergerakannya. Nah, yaitu untuk sektor itu CPO ya. Kemudian kita kalau itu masih, kalau menurut saya uh, masih sangat tinggi, kalau sudah sangat tinggi kalau menurut saya harganya, walaupun bisa lebih tinggi lagi tergantung kondisi perang ya, karena kan perang juga masih ada. Perang itu sudah hampir 1 tahun ya, sudah 1 tahun masih ada. Kemudian kita lanjut ke harga coal, yaitu batu bara ya. Seperti yang sudah kita analisa dari
beberapa minggu lalu, bulan lalu, harga call ini akan stabil. Namun kalau menurut saya belum sampai ke level downtrend ya, karena belum ada penggantinya untuk energi ini. Walaupun nantinya akan diganti dengan proses hilirisasi, tapi untuk saat ini belum ada penggantinya, sehingga kalau menurut saya masih menjadi bahan untuk energi di beberapa negara. Dan sudah kita bahasnya ketika kemungkinan beberapa minggu ke depan, beberapa bulan ke depan harga batu bara akan stagnan. Stagnan artinya berada di kisaran harga wajar, ya sudah bukan termasuk harga yang setinggi langit, harga wajar yang kemudian akan bergerak di situ saja. Karena tren batu bara juga sudah mulai mengalir, tren ekspor juga sudah lumayan bisa mengalir ke beberapa negara. Nah, kan masuki musim dingin begitu ya. Itu untuk batu bara. Kemudian bagaimana untuk ke saham-sahamnya, dampak ke saham-sahamnya? Saham-sahamnya juga akan mengikuti kalau menurut saya. Cuma ada beberapa perusahaan yang memang sektornya keluar negeri, ya, karena beriringan dengan harga dolar yang melambung tinggi. Kalau kita bisa lihat ya, harga dolar forensis kita sudah di harga berapa ini ya? Oh, USD pound sih. Nah, bentar. Amerika, Asia. Nah, ini USD IDR. Wah, ini sudah sangat melambung tinggi ya. Nih, seperti yang kalian lihat di layar kalian, sangat melambung tinggi sekali ya. Sekarang sudah di level 15.700. Bayangkan waktu dulu kita ya, hitung-hitungan euro, hitung-hitungan dolar, itu masih di harga 14.500-an ya. Sekarang sudah hingga 15.000. Mungkin kemungkinan juga bisa tembus ke 16.000. Dan itu menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan yang memang berjual beli menggunakan dolar. Dan salah satu katalis positif bagi perusahaan-perusahaan batubara ya ini, yang meningkatnya harga dolar. Tapi mendapat sentimen negatif dari harga dolar sendiri itu yang menurun. Kemudian kita lanjut lagi ke komoditas selanjutnya, kemungkinan yaitu komoditas sektor nikel saya akan bahas. Karena ini sudah saya post juga di grup IC Club, ya, sektor nikel. Nah, sektor nikel sekarang ini ya, proses hilirisasi sudah mulai berjalan, kemudian juga memakan waktu. Tapi kita sudah tahu harga wajarnya, yaitu bergerak di harga, kalau kita bisa lihat di 25.000 hingga 20.000 lah minimal ya. Ini per ton ya. Nah, pergerakannya di sini. Ini tidak jauh-jauh dari ini. Ketika katalis itu muncul, biasanya ketika dia sudah melewati range ini, bahkan lebih dari level 30.000, bukan hal tidak mungkin. Kenapa? Karena sekarang barang yang kita kirim ke luar negeri, yang dari Indonesia ini, yang kita kirim ke luar negeri itu bukan barang yang mentah ya, sudah barang yang setengah jadi. Artinya apa? Dia menambah nilai jual, yang mana ketika nilai jual itu bertambah, harganya pun ikut mengikuti. Dan ketika harganya mengikuti, untung perusahaannya pun juga mengikuti. Sehingga laba perusahaannya itu meningkat. Itu jadi saham-saham nikel yang mungkin kalau kalian ada kesempatan untuk investigasi ke perusahaannya langsung itu lebih bagus ya. Tapi kalau yang tidak, mungkin bisa screening lewat laporan keuangan, kemudian juga laporan perusahaan, berita-berita perusahaan, itu bisa dipertimbangkan begitu. Tapi kalau menurut saya mungkin masih membutuhkan waktu, walaupun nanti akan sedikit sekarang mungkin kemungkinan akan lumayan banyak orang yang mulai pom-pom ya.
ayo beli 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 beli. Karena kita juga ini kan data bisa kalian juga bisa lihat sendiri ya di rumah kalian, di tempat kalian. Data bisa dilihat sendiri, di mana ketika data ini sudah bisa dilihat banyak orang, tentunya banyak juga orang yang tahu bahwasanya wah saham ini potensi. Tinggal bagaimana cara kita memilih sahamnya nih. Kemungkinan itu juga nanti akan kita share dalam di grup IC Club nanti. Kira-kira mana saham yang kita pilih. Karena Indonesia ini merupakan rajanya nikel ya. Jadi sangat potensial sekali banyak perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan pertambangan nikel. Nikel itu juga berhubungan dengan tin, kemudian juga banyak hal lain. Gitu. Kemudian untuk saham-sahamnya itu masih sama, masih menjadi pantauan yang di video lalu sudah pernah kita share. Mungkin belum banyak lagi yang saya share kali ini. Hanya mungkin itu menjadi hal-hal yang perlu kita ingat ataupun kita masukkan ke dalam watchlist kita ya. Ada perusahaan-perusahaan yang sedang menanti yang bisa kita manfaatkan ketika nanti IHSG itu benar-benar berada dalam posisi lemahnya. Itu saja. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ada sedikit kata sentimen dan juga katalis yang kalau menurut saya masih bagus untuk dijadikan sebagai investasi kita dalam berinvestasi untuk jangka panjang. Itu saja. Mungkin gimana tanggapan dari Bang Lutfi? Ya, oke. Mengenai ini ya tadi Bang, sentimen global ya. Sentimen global justru kalau yang aku tangkap dari penjelasan Bang Jai, ini bisa dimanfaatkan ini ya buat justru kesempatan kalau misalkan harga turun gitu. Kalau misalkan ya kita kan nggak berharap juga resesi terjadi gitu. Nah itu bisa dimanfaatkan untuk apa namanya menambah muatan gitu. Tentunya di saham-saham yang memang prospeknya bagus gitu kan. Kalau untuk sektor yang kiranya nih Bang, apa namanya sedang dilirik gitu ya sama IC gitu. Kalau misalkan yang lalu kan kita ya udah banyak yang tahu juga lah ya batu bara terus mungkin ada yang auto gitu kan terus AC gitu kan. Nah mungkin barangkali ada gitu kan yang wah sepertinya ini ada sektor yang patut diperhatikan gitu kan untuk ya siapa tahu misal nanti harga batu bara apa sektor batu bara sudah mulai meredup, nah pindahnya ke sana gitu. Oke, saya sedikit jawab ya. Kalau eh, kalau menurut saya dari analisa saya dari melihat berita-berita, kemudian juga melihat laporan perusahaan begitu. Kalau untuk sektor yang saat ini sedang menarik, sebenarnya kalau menurut saya masih belum kuat semua ya. Karena masih dalam kekhawatiran resesi ini ya. Ketika resesi ini datang ya, orang-orang yang punya uang besar akan berpindah ke sektor perbankan, di mana dia mencari uang, dia mencari di mana uang itu bergerak efisien, kemudian profitable, ya. Jadi kalau yang menurut saya yang menarik justru di sektor perbankan, kalau menurut saya ya, karena uh, tapi tergantung perusahaan itu sendiri, artinya perusahaan perbankan sendiri. Ketika perusahaan itu menaikkan suku bunga, yang artinya ya ketika bunga kita deposito biasanya untung cuma 2%, 3%, 4%, tiba-tiba di situ jadi untung 7%.
Itu kan kalau itu mungkin nggak terasa kalau kita deposito kan dari 10 juta begitu ya, itu tidak terasa ya. Tapi bayangkan ketika 5%, 7% itu dari 7 triliun, 7 miliar, 10 miliar. Kita aman, tapi kita dapat uang. Kalau kalau kita saham bergerak volatil, ya memang iya. Karena itu orang-orang yang big money, ya, yang mempunyai uang besar, pindah haluan ke sektor perbankan. Dan kalau menurut saya kalau suku bunga naik, yang diuntungkan adalah perbankannya. Tapi ada juga saham yang akhirnya dirugikan. Apa? Sektor properti. Ketika suku bunga naik, orang jadi malas beli properti. Tapi justru bagi investor ketika properti ini sedang tidak diminati, siap-siap kalian beli properti sebanyak-banyaknya dengan harga yang murah. Investor, ingat, kalau trading sebenarnya jangan. Ya, tunggu dulu. Tapi kalau investor, kalian siap-siap dapat properti di harga yang murah. Siap saja. Karena orang tidak ada yang mau mengeluarkan uang sebenarnya. Dia ingin mengkeep-nya dan bagaimana dia menghasilkan dari pasifnya uang itu. Dan pasif uang kan di deposito. Ketika orang ya ingin uh, melakukan pergerakan pasif di uangnya, tapi tetap menghasilkan uang, ini deposito. Diam aja, uang itu diam aja, tiba-tiba naik. Kita sudah menghasilkan uang. Gitu. Jadi kalau menurut saya dari kemarin ada beberapa saham-saham BUMN ya, mungkin saham yang menarik saja. Uh, BMRI kalau kita lihat, maaf ini agak sedikit lagging ya. Wah, BMRI sendiri Bank Mandiri ya, tembus ke level 10.000. Bagaimana? Itu apa udah nggak apa itu masuk akal sekali. Berita resesi gencar-gencarnya ya. Berita resesi gencar-gencarnya, tiba-tiba bank ini naik hingga 10.000. Itu kan pergerakan yang aneh ya. Tapi itu nyatanya karena di situ lebih aman dan lebih profitable. Dan uang tidak mengenal warga kenegaraan ya. Warga negara itu nggak ada warga negara keuangan ya. Yang ini di mana uang itu ya di situ dia bergerak menghasilkan uang dan itu yang dicari oleh para investor, yang dicari oleh big money. Itu saja, Ah, Mas Tuti. oh, iya. Iya Bang, aku Barangkali tuh waktu terakhir ya lihat harga saham BBCA di 7.000 kalau nggak salah tuh. BCA kita coba lihat. Pada saat, turun gitu. Nah, tadi aku buka ternyata udah hampir 9.000. Ah, ya tuh kan, Jadi bank-bank all time high semua ya. iya peralihan, beralih semua. Iya. Mungkin gitu aja untuk sedikit dari saya, mungkin bisa beralih dulu ke Coach Lutfi, nanti barangkali ada tambahan lain. Silakan. Saya end Ini screen, end share ya. oke oke. Oke. Ini langsung ya? Boleh? Ya, silahkan Bang Lutfi. Ini langsung Bang, Mau langsung atau kita ini? end dulu. Oh, gitu. Boleh. Nanti kita masuk lagi ya. Oke, gitu aja. Mungkin sedikit dari saya ya. Itu sedikit nambah wawasan gimana kita sebagai investor jangan terlalu panik ya. Jangan terlalu panik dalam menghadapi sesuatu karena kita tahu endingnya mau kemana ya. Kita tahu perusahaan ini masih bagus nih. Perusahaan ini menghasilkan prospeknya yang bagus. Jadi kita jangan terlalu khawatir dengan kabar-kabar yang melintas ya. Kita memang perlu waspada, tapi bukan berarti kita panik gitu ya. Tentunya dalam sebuah hal yang menjadi momok di masyarakat yang artinya banyak orang takut, banyak orang. Di situ ada peluang. Di situ ada peluang bagi kita para investor kalau kita
rajin belajar, kalau kita rajin investigasi, kalau kita rajin untuk meningkatkan auto upgrade diri. Itu saja. Terima kasih teman-teman investor semua, Yuk. sobat produktif. Nanti uh, dalam 5 menit kita akan mulai lagi ya untuk sesi 2, ya part 2, membahas terkait dengan saham itu sendiri ya. Kalau tadi berkaitan dengan sentimen global, yang mana bagaimana prospek di dunia saham ini ataupun khusus di IHSG, dan nanti kita akan bahas terkait dengan rinci per saham. Gitu saja. Terima kasih sobat produktif semua, sahabat investor. Salam IC Club, salam profit berkah berjamaah. Thank Terima you, kasih. Bang.